Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lewat Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 14 Januari 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi ini, menandai segala kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam setiap langkah kehidupan kami. Sehingga pagi ini kami mau membuka, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan. Terdapat dalam pertama Yohanes pasal 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pengetahuan akan hidup yang kekal. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka. Yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut, ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam Yesus yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Amin. Firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diberi judul Merdeka Bicara Dengannya. Tadianggean mangando laku puang. Merdeka dapat disejajarkan dengan bebas, yang berarti tidak ada batasan, tanpa tekanan dan terkait dengan perasaan sejahtera. Orang yang merdeka berarti orang bebas, yang berdiri di atas kakinya sendiri. Lalu, bagaimana dengan mereka bicara? Apakah merdeka bicara berarti kita dapat berbicara semau kita? Tentu tidak. Merdeka bicara berarti tidak lagi diwakilkan oleh yang lain, atau tidak lagi berbicara melalui perantara, tetapi secara langsung dapat berhadapan dengan orang atau pribadi yang ingin dijadikan sebagai teman bicara. Yohanes dalam pembacaan ini menekankan bahwa penting bagi kita untuk tahu bahwa kita sudah memiliki hidup kekal yang adalah anugerah Allah. Yohanes juga menegaskan bahwa Tuhan pasti mendengar dan menjawab setiap doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Dua hal ini seharusnya
memengaruhi kita, sehingga kita tidak lagi takut untuk datang menghampiri Tuhan. Doa adalah satu cara kita untuk menghadap Allah melalui doa. Allah memberikan kita kemerdekaan, yakni kemerdekaan untuk berbicara, yang berarti kita dapat menghadap Allah tanpa batasan, dapat terbuka dan berterus terang di hadapannya tentang apa yang kita alami. Namun, perjumpaan kita dengan Allah dalam doa, Yohanes mengingatkan kita untuk tidak hanya mengkomunikasikan diri kita sendiri kepada Allah, tapi juga berdoa bagi keselamatan orang lain, terutama bagi mereka yang hidup dalam dosa. Dalam hal ini, Yohanes menasihatkan supaya kita tidak menjadi orang yang egois dalam berdoa. Melalui Yesus Kristus, tidak ada lagi penghalang bagi kita untuk menghadap Tuhan. Kita dapat berkomunikasi langsung dengannya melalui doa. Lewat doa, kita dapat menyampaikan kepada Tuhan apa yang kita alami. Ia tahu kita dan tidak ada yang tersembunyi baginya, tapi Ia selalu menunggu untuk kita menghampirinya. Allah rindu kita datang menjumpainya melalui doa. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan kepadamu Tuhan, karena begitu besar kasih penyertaan Tuhan, sehingga pada pagi ini Tuhan telah memberi kami waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan kami seminggu ke depan. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami boleh selalu setia di dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kami semua. Berdoa Tuhan bagi orang-orang dalam kelemahan tubuh yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan selalu melawat mereka, memberkati obat makanan yang dikonsumsinya, agar semua itu dapat menjadi sarana kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Berdoa Tuhan bagi pembangunan gereja di Jemaat Lahiroi di sini Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati bahan-bahan yang diperlukan dan para tukang-tukang yang mengerjakannya, agar suatu saat boleh selesai dengan baik dan kami boleh pakai untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, yang kami angkat melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.